Jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana arus listrik ternyata di sekitar arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet gitu kan. Ini adalah percobaan dari Ørsted ya. Jadi percobaan Ørsted ini adalah percobaan untuk bagaimana menghasilkan medan magnetik yang dibuat dari arus listrik, yang dihasilkan dari arus listrik. Yang kemarin itu arahnya itu menggunakan kaidah tangan kanan. Masih ingat ya? Jadi ada kawat penghantar uh, yang kayak gini nih. Jadi ada kawat penghantar, kemudian dia dialiri arus besar I gitu kan. Nah, kemudian di sekitar kawat tersebut tuh dipasang kompas. Nah, dipasang kompas. Kompas ini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada atau tidak medan magnet ya. Nah, ternyata sebelum uh, sebelum apa ini tuh namanya penghantar ini atau kawat lurus ini dialiri arus, ternyata kompasnya itu ya dia mengarah kepada kutub utara selatan bumi gitu kan. Tapi ketika dia sudah dialiri oleh arus listrik, maka arah dari kompasnya itu menjadi berubah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di sekitar kawat lurus berarus tadi dipasang kompas, nah arahnya itu menjadi seperti ini. Arah tanda panah di kompasnya itu menjadi ya kurang lebih dia searah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam seperti ini. Ini adalah arah dari medan magnet. Jadi ini yang pernah kita pelajari di minggu-minggu kemarin ya, bahwa di sekitar kawat lurus berarus akan dihasilkan medan magnetik. Nah, sekarang idenya untuk yang pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk membahas apakah mungkin dilakukan kebalikannya, gitu kan ya, dilakukan percobaan kebalikannya. Atau apakah mungkin kita bisa menghasilkan arus listrik dari medan magnet, gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu medan magnet dihasilkan dari arus listrik, nah kalau sekarang kebalikannya, apakah mungkin kita menghasilkan arus listrik dari medan magnet, gitu ya. Nah, jadi percobaan atau ilmuwan yang apa namanya, ilmuwan yang mencoba untuk melakukan eksperimen untuk membuktikan hal ini itu sebetulnya ada dua ya. Pertama adalah Michael Faraday. Nah, kemudian ada juga Joseph Henry ya di tahun yang sama, di tahun sekitar tahun 1831. Nah, kalau Faraday itu di Inggris melakukan percobaannya, sedangkan Henry itu di Amerika Serikat. Jadi terpisah tempat, tapi mereka berdua itu melakukan eksperimen yang sama untuk membuktikan bahwa ternyata di sekitar apa namanya perubahan medan magnetik, ternyata jika kita memiliki medan magnet yang dia berubah gitu kan. Nah, nanti di sana itu akan muncul arus listrik. Nah, jadi ini mungkin lebih oke kalau kita lihat simulasinya ya. Ini sudah muncul belum animasinya? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, jadi ini kalian coba lihat ini nih. Kemarin kita sudah belajar nih ya. Kalau misalnya kita mau menghasilkan arus listrik atau kita mau membuat sebuah rangkaian listrik, kita butuh apa aja? Untuk nyalain lampu ini nih. Supaya lampunya bisa menyala, maka kita butuh apa aja? Pertama kita butuh, masih ingat? Apa aja tuh? Ada yang masih ingat nggak? Untuk membuat sebuah rangkaian untuk menyalakan lampu, kita butuh yang pertama adalah apa aja nih? Masih ingat nggak? Bang, hantar ya? Penghantar atau kabel. Kemudian yang kedua kita butuh ya lampunya ya. Kita butuh lampu, kemudian selain lampunya kita butuh baterai atau apa namanya? Sumber daya ya atau sumber tegangan. Nah, jadi kemudian yang ketiga syarat untuk arus listrik itu bisa mengalir, rangkaiannya itu harus rangkaian tertutup, nggak boleh rangkaian yang terbuka. Rangkaian terbuka tuh kayak rangkaian ketika kalian posisi saklarnya itu adalah off gitu. Jadi rangkaiannya terbuka sehingga arus listrik tidak bisa mengalir. Jadi rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Nah, sekarang kalian coba lihat di sini ya.
Di sini ada apa yang nggak ada di sini? Ini lampu ini kan mati ya. Kira-kira kenapa lampu ini mati? Komponen apa yang tidak ada di rangkaian ini? Silahkan, ada yang mau coba? Apa yang masih belum ada? William, mau coba? Mungkin Bu, untuk lampu ini nyala kan ya Bu? Kenapa lampu ini nggak nyala? Kira-kira apa yang kurang? Nggak ada. Eh, Kabel ada. Yang nggak ada apa coba? Ini yang ini ya. Nah yang ini tuh bukan sumber tegangan ya. Ini tuh voltmeter. Dia oh itu ya ini ngukur volt. ya Bu ya? Ya dia hanya Ngukur untuk mengukur apa sih di sana ada tegangan atau enggak yang mengalir. Nah kira-kira di rangkaian ini apa yang kurang apa? satu magnet lagi yang di sana selatan sama Oke. Eh, kita misalnya ini kita lagi nggak ngobrolin tentang magnet ya, sorry. Jadi anggap aja magnetnya itu nggak ada. Nah, eh, kalau misalnya dia hanya rangkaian ini, lampu ini hanya dihubungkan dengan lilitan kawat kayak gini ya. Ini sebetulnya lampu ini bakal nyala nggak sih kira-kira? Kalau kalian punya lampu, kalian hubungkan aja dengan apa penghantar. Jadi kalian kasih baterai, kira-kira bisa kasih baterai, kasih kabel, dihubungkan dengan kabel, kira-kira bisa nyala nggak lampunya? Nggak bisa, Bu. Enggak. Yang kurang apa? Kurang sumber dayanya, Bu. Nah, kurang Baterai. kurang ya kurang baterai atau kurang sumber tegangannya, ya enggak? Di sini nggak ada sumber tegangannya, sehingga pasti lampu ini tidak akan menyala. Secara logika seperti itu ya. Nah, sekarang idenya adalah kita mau tetap memunculkan arus. Gimana nih cara kita munculkan arus? Nah, ternyata arus ini, nih kalian bisa lihat ya, di sini ada voltmeter. Nah, voltmeter ini dia itu untuk mendeteksi apakah di sini ada tegangan atau tidak di lampu. Ya enggak? Jadi tegangan di lampu ini kan sebetulnya bisa ada kalau dia dipasang dengan baterai, ya enggak? Nah, sekarang baterainya nggak ada nih. Terus gimana cara kita membangkitkan tegangan pada lampu gitu ya? Atau gimana cara kita menghasilkan arus? Nah, ternyata ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, nih, ini baterai, sorry, ini adalah magnet. Dan kalian juga tahu kalau magnet ini dia punya garis-garis medan magnet yang putih ini ya, yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Sekarang coba kalian lihat. Nah, ada nggak tadi? Kelihatan nggak? Sekarang saya mundurin ya. Tuh, apa bedanya ke ketika saya apa namanya masukin magnetnya ke arah kiri dengan yang ke arah kanan? Nih, lihat tuh. Ini ke arah kiri ya. Kalau ke arah kanan, bedanya apa nih? uh, Apa bedanya? Tadi? arah volt. Ya, arah voltnya ya. Kalau misalnya ke kiri, itu arusnya itu negatif gitu ya. Tegangannya itu negatif. Kalau ke arah kanan, positif. Ya enggak? Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya lampu ini tetap menyala? Ini kalau dia masukin baterai, kalau kalau kita masukin magnet ke dalam kumparan, lampunya nyala. Nah, tapi nggak terus-terusan nyala kan, dia mati gitu ya. Ketika magnetnya itu udah kita diamkan, ternyata lampunya mati. Kalau kita geser ke sebelah kanan, dia bisa nyala lampunya. Tapi setelah itu mati lagi. Nah, ada nggak yang punya ide kira-kira gimana caranya supaya lampunya itu bisa tetap menyala atau arusnya itu bisa terus-terusan ada. Kira-kira di gimana ini? Nih, gimana caranya biar arusnya terus-terusan ada? Ini Ibu kasih 5 poin ya. Karena ini kalian ikut-ikutan memikirkan apa ya? Cara Faraday bereksperimen dan Henry bereksperimen. Ada yang tahu? Nih, kalau kita masukin baterainya, ada sih arusnya, tapi ternyata dia mati. Setelah didiamkan, si baterainya nggak diapa-apain, lampunya mati, arusnya berhenti mengalir. Kalau kita Cintanya Bu, apa buat, dia berhubungan dengan eh, dia berhubungan dengan jumlah magnet atau lebih ke arah satu magnet pun juga cukup?
Sebetulnya satu magnet ini cukup. Berarti kalau kayak gitu, apa lilitan? Lilitan makin banyak, dia makin... Oke, Karena kan, misalnya lilitan ini sama ibu dibesarin ya, di satu lilitan aja nggak masalah ya. Nah, memang nanti ketika dia lilitannya semakin banyak, gitu ya, lilitannya semakin banyak, nanti tegangannya juga memang akan semakin tinggi. Tapi yang jadi masalah adalah, nih, ketika magnet ini kita masukkan ke dalam kumparan, lihat nih, dimasukin aja. Nah, terus magnetnya nggak kita apa-apain, kita diemin di dalam kumparan. Ininya tuh berhenti, arusnya berhenti mengalir. Jadi dia kuat gitu ya. Kita memperbanyak jumlah lilitan nih. Kuat memang ininya tegangannya itu tinggi gitu misalnya. Tambah tinggi seiring dengan semakin banyaknya lilitan. Tapi tegangan yang tinggi itu dia hanya muncul sesaat. Nah, itu tuh kata kuncinya. Dia hanya muncul sesaat ketika apa namanya? eh magnetnya berhenti digerakkan, maka tegangannya akan berhenti. Ya enggak? Berhenti terdeteksi atau arusnya itu akan berhenti mengalir, ya enggak? Tuh. Jadi arus tuh muncul ketika magnetnya digerakin aja. Ya enggak? Berarti ada yang nggak yang punya ide kira-kira gimana caranya supaya Izin menjawab, Bu. ininya Bu, itu terus izin jawab, Bu. boleh boleh Itu silakan. supaya arusnya tetap ada, jadi gerakan memasukkan dan mengeluarkan magnetnya dilakukan secara berulang, Jadi kira-kira terus-terus. terus-terusan nih. Kalau ini ada gimana, Karisma? Eh, itu apa bukannya harus kayak modelnya 2 kabel gitu, Bu? Jadi Ini maksudnya. ditambah, iya. Jadi Hmm, magnetnya kena di dua-duanya itu, Bu. iya sebenarnya mau satu lilitan mau dua lilitan sebetulnya bisa aja sih. Yang dua kabel juga bisa, yang satu kabel juga bisa. Cuman memang tadi betul ya jawaban siapa tadi Ayu ya. Jadi kalau misalnya Itu, Bu. kita gimana, Harisma? Kan pas magnetnya dimasukin itu tadi Nyala. voltmetenya ke minus, sedangkan pas dikeluarin itu kan ke plus. Jadi lilitannya harus kena ke seluruh itunya, Bu, magnetnya. Lilitannya harus kena ke seluruh magnetnya. Begini maksudnya. Iya, jadi ke semua itunya, Bu. Tapi kalau dikeluarin tetap aja nih bolak-balik. Sebenarnya nggak masalah sih ya. Kalau kalian tahu nggak ini tipe arus apa nih? Nih, terus aja gini nih. Ini yang kata Ayu tadi ya. Jadi katanya si magnet tadi dia nggak boleh berhenti atau tetap harus continue dilakukan hal seperti ini ya, supaya arusnya tetap mengalir. Kalian tahu nggak ini arus apa nih? ini AC, Arus apa? AC, Iya, alternate current. iya, alternating current. Ini arus AC, arus bolak-balik. Ya nggak? Sebenarnya nggak masalah dia mau direct current atau alternating current. Selama dia ada arus, nanti arus AC ini masih bisa kita searahkan. Ya nggak? Jadi idenya itu adalah kalau misalnya kita mau membuat arusnya terus-terusan mengalir, maka dia harus ada perubahan apa nih? Berarti apa yang menentukan? Ini nih, kalian tahu nggak nih yang putih-putih ini nih? Ini yang disebut sebagai, Medan magnetnya, Bu. iya, ini medan magnet nih. Ini medan magnet. Kemudian ini adalah permukaan. Di sini ada permukaan. Medan magnet yang menembus sebuah permukaan itu adalah kita sebut sebagai flux. Nah, jadi flux itu adalah jumlah garis medan magnet yang dia menembus sebuah permukaan atau menembus sebuah kumparan di sini ya. Nah, jadi idenya itu kayak gini nih penjelasannya tuh ya. Kenapa sih ketika dia didiamkan arusnya itu berhenti mengalir? Jadi kayak gini. Ini sebelum medan magnetnya dimasukin, nah sebelum medan magnetnya dimasukin misalnya ya, ini kita coba jauhkan, tapi ibu nggak bisa menjauhkan lebih jauh dari ini. Jadi biarkanlah dia di sini. Ini ceritanya sebelum magnetnya dimasukin, ada nggak garis medan yang masuk ke dalam kumparan? Awalnya berapa? Ada garis medan yang menembus permukaan ini nggak? Masuk ke kumparan ini nggak kira-kira? Sebelum magnetnya kita munculkan. Nggak ada ya? Tidak ada. Ya, nggak ada. Ya nggak? Awalnya 0. Nah, terus waktu kita masukin, dia berubah jadi berapa? Dari 0
Terus dia berubah jadi misalnya nih ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berubah jadi 8, ya enggak? Nah, tapi ketika kita nggak ngapa-ngapain lagi nih, magnetnya nggak kita tarik lagi keluar, maka medan magnet yang menembus permukaan itu ada berapa? Nah, kemudian yang duanya itu dia 8 misalnya ya. 8 Tesla misalnya. Ini Ibu ngarang ya, maksudnya jumlahnya kurang lebih biar kalian gampang difahami aja. Jadi dia tuh dari 0, gitu kan ya. Awalnya 0. Kalau 0 ya jelas nggak akan ada arus. Kemudian dia berubah jadi 8. Nah, ketika proses perubahan itu dari 0 ke 8 muncul arus. Ada tegangan di lampu. Lampunya nyala, ya enggak? Nah, tapi ketika magnetnya kita diemin aja di dalam kawatnya, di dalam kawat penghantarnya, dia tetap 8 kan ya, nggak berubah-berubah. Ya nggak? Tetap aja segini, 8 Tesla. Nah, terus kalau kita tarik kembali, maka dia berubah dari 8 jadi berapa? Kemudian yang ketiga, dia akan berubah dari 8 jadi 0 lagi. Ya nggak? Kebayang nggak? Jadi yang membuat arus listrik itu muncul itu adalah perubahannya. Perubahan dari 0 ke 8, kemudian dari 8 ke 0. Terus aja bolak-balik. 0 ke 8, 8 ke 0. 0 ke 8, 8 ke 0. Gitu ya. Nah, kalau dia stagnan, jumlahnya tetap, tidak ada perubahan garis medan magnetik yang memotong atau yang masuk ke dalam kumparan, maka ya dia tidak akan muncul arus gitu. Kebayang nggak? Jadi ini arus yang muncul itu yang disebut sebagai arus induksi atau yang kita sebut sebagai apa namanya? Ini tuh konsepnya adalah konsep induksi elektromagnetik gitu. Jadi, nah GGL ya, ini ya GGL ini adalah gaya gerak listrik. Ini adalah gaya gerak listrik itu satuannya adalah sama ya, dia volt sama kayak tegangan. Tapi gaya gerak listrik ini dia muncul karena perubahan medan magnetik ini gitu. Jadi nanti kita akan belajar bahwa gaya gerak listrik ini ternyata tadi dipengaruhi oleh perubahan flux. Nah ini nih terhadap waktu. Jadi ini tuh harus digerakkan gitu kan ya. Fluxnya itu dia harus berubah seiring dengan waktu untuk bisa menghasilkan arus gitu. Nah sampai sini dapat nggak? Ada yang ingin ditanyakan dulu secara konsep? Aman? Aman ya? Ibu anggap aman ya? Nah, kemudian ya kurang lebih eksperimen Faraday itu seperti ini ya. Ini sama dengan yang tadi kita sama dengan yang tadi kita lakukan, tapi kalau ini dia kebalikannya. Jadi kalau misalnya saklarnya dinyalakan, ditutup gitu kan, jarum kompasnya bergerak, tapi kemudian dia balik lagi. Kalau misalnya saklarnya dibuka, jarum kompasnya bergerak ke arah yang berlawanan, tapi dia balik lagi. Kalau yang sebelumnya kita lakukan eksperimen yang barusan kita lakukan itu yang dideteksi itu adalah arus. Nah, kalau sekarang tuh arusnya sudah diberikan gitu. Tapi kita melihat efeknya terhadap kompas gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya eksperimen Faraday itu. Ada coil, nah ada kumparan, kemudian kita masukkan magnet. Nah, kemudian arus dia akan muncul pada loop selama magnetnya bergerak relatif terhadap loop. Kalau dia nggak bergerak, ya nanti dia akan diam gitu. Arusnya tidak akan muncul kayak gitu ya. Nah, kalau dia ditarik ke belakang pun sama, karena konsepnya itu adalah dia nggak boleh diam gitu. Nah, jadi konsep induksi elektromagnetik ini benar-benar luar biasa ya. Jadi aplikasinya itu menjadi sangat luas. Ini penemuan yang ya kita bisa sebut ini adalah penemuan yang revolusioner karena dari penemuan ini bahwa ternyata wah harus bisa nih dihasilkan dari medan magnet gitu. Jadi mereka kemudian mencari cara bagaimana agar
perubahan medan magnet itu bisa berlangsung terus-menerus. Makanya ditemukanlah ini nih. Kalian tahu ini apa? Coba ini apa nih? Ada yang tahu? Ini prinsip apa nih? Ini nih, ada air. Coba. Nah, gitu kan? Ini kalian tahu ini apa namanya? Pembangkit listrik tenaga air, Bu. Ya, yang ini tuh prinsip apa nih? Ada alatnya kan? Alat apa yang digunakan untuk mengubah energi mekanik ya enggak menjadi energi listrik? Ayo, ada yang tahu? Turbin. Turbin itu ininya nih. Turbin Angin itu, ya, Bu? ya maksudnya intinya kan kayak gini ya. Listrik itu pada akhirnya itu tuh bisa dibangkitkan dengan berbagai cara ya. Pertama, ada pembangkit listrik tenaga apa yang pertama yang paling umum? PLT. Yang ini nih, yang gambar ini. Ini PLT apa? Pembangkit listrik tenaga air, ya enggak? Nah, Generator, Bu. apa? Gimana? Generator. Iya, ini udah ada bacaannya di atas ya, generator. Ya betul ya, Mas tadi yang jawab. Jadi ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, ada alat yang kemudian atau ada sebuah mesin gitu kan yang ditemukan karena adanya prinsip induksi elektromagnetik ini. Dan ini mesin ini adalah generator. Generator ini adalah mesin yang mengubah energi mekanik, ini ya, energi mekanik menjadi energi listrik kayak gitu. Nah, ini sebenarnya generator realnya tuh nggak kayak gini ya. Tapi ini adalah prinsipnya supaya mudah kalian pahami. Jadi caranya itu adalah gimana caranya untuk kita menggerakkan terus magnetnya, ya enggak? Tadi kan magnetnya nggak boleh berhenti bergerak, betul? Kalau dia berhenti bergerak, maka arusnya akan berhenti mengalir, ya enggak? Nah, kemudian magnet ini akan diputar, akan ditempelkan pada sebuah putaran gitu kan ya, alat-alat pemutar. Nah, sekarang kuncinya itu adalah gimana caranya supaya alat ini bisa muter gitu kan. Nah, maka dibuatlah pembangkit listrik tenaga air, misalnya PLTA. Di PLTA itu dibuatlah waduk-waduk ya. Nah, nanti ini namanya turbin nih. Nah, nanti waduk ini dia akan karena perbedaan ketinggian air gitu kan, maka akan ada energi mekanik ya. Energi mekanik itu adalah energi potensial dan energi kinetik dari air yang akan mengubah ini, yang akan memutar turbin ini. Perputaran turbin ini nanti akan ya ini prinsip kerja generator ya, akan diubah menjadi energi listrik gitu. Sehingga kalau nggak ada generator ini sebetulnya listrik itu tidak akan mudah diproduksi seperti halnya sekarang gitu kan ya. Jadi sebetulnya yang namanya pembangkit listrik itu tuh prinsipnya seperti ini. Cuman yang membedakan itu adalah di bagian sininya nih, di bagian sini. Wait. Di bagian sini. Nah, jadi kalau misalnya yang memutar turbinnya adalah air, maka dia disebutnya PLTA. Kalau yang disebut PLTU, uap ya, uap air. Nah, ini tuh sebenarnya uap air yang digunakan untuk memutar turbin gitu kan. Jadi kalau kalian bayangkan ya ada uap, uapnya itu bukan kayak uap yang keluar dari kettle gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi dia betul-betul uap yang tenaganya itu tinggi gitu kan. Nah, maka dia juga bisa memutar turbin. Apalagi coba kira-kira ini bisa dipasang apalagi yang pembangkit listrik tenaga apalagi yang kalian tahu yang bisa muter kayak gini. Pembangkit listrik tenaga Angin. angin, betul. Nah, angin itu yang di ini ya, yang biasanya dia di kalau kalian pernah lihat nggak ada yang kayak di Teletubbies? Aduh kayak nggak gitu sih ya. 4 kalau nggak salah ini tuh kayak baling-baling pesawat gitu yang bagus. Terus dia tinggi banget supaya anginnya itu bisa memutar dengan efektif gitu. Jadi nggak kehalangan sama rumah gitu atau sama gedung. Biasanya dia disimpan di lapangan-lapangan yang luas kayak gitu. Jadi sebenarnya konsep induksi elektromagnetik ini tuh selain generator nih ya yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Di sini juga ada penemuan yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik yaitu transformator. Kalian tahu trafo? Trafo? Ada yang tahu trafo?
fungsinya buat apa nih transformer? Ya transformer tuh bahasa Inggrisnya trafo ya, transformator. Jadi transformer ini dia digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan AC. Nah, jadi sebetulnya dia tuh bisa apa ya? Kalau misalnya kalian mau ngirim listrik nih dari PLTA misalnya, itu tuh akan banyak sekali daya yang kebuang kalau misalnya kita mengirimkannya tidak efektif gitu. Nah, si trafo ini itu dia bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Jadi sebetulnya tegangan yang di awalnya itu sangat tinggi banget gitu. Dia dibikin tinggi banget supaya efisiensi penyaluran daya listrik ke rumah-rumah itu tuh bisa mendekati 100% gitu kan. Jadi mengurangi yang disebut sebagai daya disipasi. Daya disipasi itu daya yang dibuang gitu kan ya. Jadi kalian bisa coba nanti browsing ya, kenapa apa namanya penyaluran energi listrik itu dengan menggunakan daya tinggi, kemudian dengan kabel yang seperti itu gitu ya. Itu sebetulnya cara untuk mengurangi daya disipasi kayak gitu. Ya, ini udah ada gambaran ya tentang materi hari ini. Kita balik lagi ke PPT. Nah, wait, ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja. Ini yang tadi sudah kita pelajari ya. Ini bisa kita skip. Nah, kemudian ada eksperimen lanjutan ya dari Faraday. Jadi kan apa ya? Idenya itu adalah bagaimana supaya flux listrik gitu ya. Flux listriknya itu bisa berubah-berubah. Ini fluxnya itu di bagian mana ya? Oh, di bagian awal di sini. Kayaknya Ibu kelewat. Bentar ya. Nah, ini flux. Jadi ini yang pertama kali harus kalian pahami ya. Karena ini yang menentukan apakah di sana bisa muncul arus atau enggak. Apa sih yang disebut flux listrik? Flux magnet, sorry. Jadi flux itu satuannya sama ya, simbolnya sama. Kayak gini nih. Kayak gini. Simbolnya itu adalah eta, theta. Nah, ini adalah perkalian antara besar medan dengan luas loop yang ditembus garis medan. Ini sama kayak yang pernah Ibu jelasin ya terkait dengan flux listrik. Jadi kalau misalnya Ibu punya luasan nih, wait, kayaknya pakai ini aja. Nah, Ibu punya apa namanya luas, Ibu punya persegi panjang misalnya ya. Kemudian di sini sama kalian itu dikasih magnet, ada magnet. Nah, magnet ini kan dia akan kemana-mana ya, kurang lebih. Itu kayak gini nih. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Kalau ini kutub utara, ini kutub selatan, maka arahnya itu keluar kan ya. Nah, di antara medan magnet ini, dia itu akan ada yang menembus ke permukaan, ada yang enggak. Yang disebut dengan flux itu adalah yang nembus gitu, yang nembus ke permukaan, dan dia itu adalah khusus untuk komponen yang dia tegak lurus. Intinya kayak gini sih ya, yang pernah Ibu jelasin ya. Kalau misalnya kalian punya payung gitu kan, yang lagi hujan, masih ingat ya? Jadi flux itu bisa apa namanya? Bisa dianalogikan seperti ini nih. Dia lagi hujan. Ini hujannya bukan hujan badai ya, tapi hujan cantik lah ya. Hujan yang pelan-pelan gerimis misalnya. Nah, si tetesan air itu apa namanya? Dia itu bisa kita ibaratkan sebagai B. Ya, tetesan air itu adalah B dan payung ini adalah A, ya kan? Payung ini adalah A. Nah, coba kenapa kalian pakai payungnya kayak gini? Coba, kenapa kalian nggak pakai payungnya kayak gini? Bikin miring gitu, megang payungnya. Kalau kayak gini, nanti B ini nggak akan ada yang tembus kan ke sini. Ya nggak? Ya kalian tetap aja kehujanan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi B yang disebut sebagai flux itu adalah B yang dia tegak lurus terhadap permukaan ininya nih, tegak lurus. Nah, jadi konsepnya sebenarnya flux ini adalah B dot A. Jadi dia perkaliannya perkalian dot ya.
perkalian dot. Nanti kita kalau nggak salah kita sempat belajar ya tentang perkalian dot dan perkalian cross. Nah, di sini kenapa dia bisa muncul cosinus? Nah, di sini cosinus ya. Jadi kalau perkalian dot itu memang dia munculnya cosinus. Kalau perkalian cross dia sinus ya. BA cos theta. Nah, ini kalian harus hati-hati di tetanya. Theta ini adalah sudut antara B dan normal loop. Normal loop tuh kayak gimana sih? Itu yang kemarin pernah Ibu jelasin loh. Kemana payungnya menghadap. Coba lihat nih. Ini kalau payung kayak gini, dia menghadapnya ke atas atau ke bawah, ke kiri, ke kanan. Permukaan ini yang payung yang bagian atas ini nih. Dia menghadapnya kemana? Menghadapnya ke atas ya. Jadi ini adalah arah normalnya nih. Arah normal payung. Coba Ibu tanya ya. Kalau misalnya ini tuh, aduh, ini harus dijelaskan secara langsung ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini cermin nih misalnya nih ya, cermin. Ini tuh cermin yang kalian pakai ngaca. Ini kira-kira arah normal cerminnya ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah? Kemana arah cerminnya menghadap? Kanan, kiri, atas, bawah? Kanan. Ini adalah arah normalnya. Bayang nggak? Jadi bukan ke sana ya. Ini sangat penting karena ini nih, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Kalau Ibu tembusin ini B-nya dari sini nih ya. Nah, ini Ibu tembusin B-nya ke sini. B. Nah, kira-kira sudut antara B sama N berapa derajat? Kalau kayak gini. Ada yang tahu berapa sudutnya? Antara B sama N sama normal? Berapa derajat? Silahkan. Berapa derajat? Iya, 0 derajat ya. Tetanya adalah 0 derajat. Ini harus hati-hati. Karena nanti bisa jadi kalian tuh mikirnya jadi 90 derajat nih. Tuh, lihat tuh. Ini kan bisa ya 90 derajat di sini. Jadi dia tuh bukan B ini, theta ini bukan sudut antara B dengan permukaannya. Tapi dia sudut antara B dengan normal. Normal permukaannya. Kebayang ya? Jadi kalau nanti kalian ambil tetanya salah nih, oh ini kayaknya B-nya tegak lurus nih. Terus kita pakai tetanya itu adalah 90 derajat. Ini cos 90 berapa nih? Cos 90. Cos 90 itu adalah 0 ya. Nanti jadi nggak ada flux gitu, nggak yang tembus. Padahal di sini justru fluxnya adalah maksimal. Kalau yang tegak lurus kayak gini ya. Tuh. Jadi tetanya itu nggak kita ambil yang 90 derajat, tapi kita ambilnya adalah sudut antara B dengan N-nya nih. Ini sekali lagi ya, theta ini adalah sudut antara B dan N, normal bidang gitu kan ya. Coba sekali lagi ya, ini sama Ibu dicek pemahamannya, khawatir salah. Misalnya, nah ini gini ya, yang gampang aja deh ya. Ini permukaannya, oke. Nah terus, sorry, permukaannya itu yang di bawah sini ya. Jadi ceritanya ini tuh kertas yang kita taruh di atas meja lah ya. Nah, habis itu sama Ibu dia dikasih B yang dia arahnya tuh ke sini. B-nya. B-nya ada banyak, tapi Ibu ambil satu aja biar nggak bingung kalian ya. Ini Ibu putus-putus nggak? Putus-putus nggak suaranya? Ini keterangannya koneksi internetnya nggak stabil. Oh, putus-putus? Nggak? Enggak, Bu. Oh, nggak ya? Aman ya? Nah, ini sudutnya misalnya 30 derajat di sini ya. Coba, tetanya berapa? Coba, kalau kayak gini tetanya berapa? Nih, ini kertasnya ke arah sini nih. Madepnya ke atas. Sudutnya 30 ini bukan? Ini bukan yang kita ambil. Iya, Bu. Yakin? Coba, normal bidangnya kemana normal bidangnya? Ini kertas kalian geletakin di meja nih.
Berarti normalnya ke atas ya? Berarti bukan berarti Iya. Berarti yang berapa nih? 60. Iya, yang kita ambil itu bukan yang 30, tapi yang 60 derajat gitu. Jadi sekali lagi ya, B ini tuh dia adalah sudut antara theta ini adalah sudut antara B dan normalnya gitu. Jadi kalian nggak boleh salah menentukan mana yang disebut sebagai theta. Oke? Bisa difahami ya? Ini boleh di screenshot nggak yang sebelah sini? Ini mau Ibu clear? Udah? Sudah, Bu. Oke, clear ya. Nah, jadi ya ingat lah ya, kalau flux itu adalah B dikali A, medan magnet yang menembus permukaan. Ini bisa kita skip. Kemudian bagaimana cara menghitung nilai GGL-nya? Tadi itu ada tegangan yang terbaca di voltmeter ya. Nah, sekarang kita mau mencari cara bagaimana cara menghitung GGL-nya. Nah, jadi bentar ya. Oh ya, ini belum Ibu jelaskan. Jadi selain dengan menggerak-gerakkan magnet di sekitar kumparan, kita juga bisa melakukan hal ini. Jadi ini tuh ceritanya ada magnet batang ya. Sorry. Jadi magnetnya itu yang ini nih, yang cross ini. Kalau yang cross berarti arahnya kemana? Ke dalam atau keluar? Masuk bidang atau keluar bidang? Cross masih ingat? Kalau cross itu arahnya adalah ya dia menembus bidang ya. Dia menembus, kalau misalnya dot kayak gini dia artinya keluar bidang, keluar laptop, keluar handphone kalian menuju ke kalian. Nah, ini B-nya ini apa namanya? B-nya ini arahnya adalah menembus bidang gitu. Jadi kalau dibayangkan itu kalian itu adalah magnet utara dan di sebelah sana itu magnet selatan. Jadi magnet utaranya kalian, magnet selatannya ke sana. Nah, jadi pokoknya kan prinsipnya itu gimana caranya supaya flux tadi yang nilainya BA cos theta ini tuh dia berubah-berubah ya enggak terhadap waktu. Jadi ada perubahan flux terhadap waktu. Nah, ini cara yang kedua, caranya adalah ini tuh apa namanya? Ada sebuah penghantar, ada sebuah penghantar yang dia terbuat dari konduktor. Nah, penghantar ini tuh dia bisa digerak-gerakan ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, kalau misalnya penghantarnya kita gerakin ke kanan, ini jumlah apa ya? Jumlah medan magnet yang terlingkupi itu kan semakin besar ya, ya nggak? Tadinya cuma 3 baris nih. Terus kita gerakin ke kanan, dia berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 baris. Nah, di sini kita melihat ada perubahan flux juga, ya enggak? Ada perubahan jumlah medan magnet yang dia menembus ke permukaan ini, ke loop ini. Nanti juga dia bisa nyalain lampu yang ini. Lampunya bisa nyala. Kalau misalnya batang ini tuh kita gerakan ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Aman ya? Jadi ini adalah cara kedua. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung nilai GGL induksi yang muncul atau berapa sih tegangannya? Nah, ini bisa kita gunakan apa namanya seperti ini. Jadi E ini sama dengan minus N kali delta flux per delta T. N-nya ini adalah jumlah lilitan. Nah, maka tadi yang kata siapa Mustika ya? Mustika Harisma ada. Jadi kalau misalnya lilitannya diperbesar, bukan diperbesar, lilitannya diperbanyak, jumlah lilitannya diperbanyak, maka GGL yang muncul dia juga akan lebih banyak, ya enggak? Kemudian ada delta flux per delta T. Nah, ini ada tanda negatif. Negatif ini adalah aplikasi dari hukum Lenz ya. Jadi sebetulnya kenapa dia negatif? Karena arah dari GGL induksi ini dia menghasilkan arus yang melawan perubahan flux magnet yang melalui loop gitu. Jadi karena dia melawan gitu ya, melawan perubahan, makanya apa namanya tandanya itu negatif gitu. Jadi pada prinsipnya arus induksi itu dia ingin mempertahankan jumlah flux semula gitu. Kalau yang tadinya 0 misalnya ya, terus yang masuk tadi 8. Nah, dia itu akan melawan supaya fluxnya itu sama seperti semula, maka dia
dikasih plus 8 gitu. Kebayang nggak maksudnya? Dikasih min 8 yang arahnya berlawanan. Jadi kurang lebih kenapa negatif ini itu negatifnya karena hukum Lenz tadi gitu ya. Ya ini sama kita sendiri. Nah, ini reviewnya ya, review bagaimana cara menghitung GGL induksi. Ini nggak susah kok, ini gampang asli. Jadi GGL ini bisa kalian ambil dari min N the flux per dt, ini ya. Flux ini kan tadi ada dua komponennya ya, ada B dan ada A, ya nggak? B dot A kan, ini adalah flux. Nah, berarti bisa jadi nanti A-nya yang berubah, ya nggak? Luasnya yang berubah, B-nya tetap, atau bisa jadi B-nya yang berubah, A-nya tetap, ya nggak? Ini yang dua hal yang berbeda tadi yang Ibu terangin ya. Kalau yang delta fluxnya berubah, A-nya tetap, itu tuh yang kasus coil, ya nggak? Kalau ada coil gitu kan ya, kemudian kita kasih medan magnet, ya A-nya tetap aja segitu gitu ya. Tapi delta B-nya yang berubah, ya nggak? Nah, kalau yang ini, yang kasus yang pertama, itu tuh bisa kita terapkan di yang apa namanya? Ini apa namanya tuh luasan yang berubah gitu kan ya, dengan B yang tetap. Nah, kemudian, nah kalau ini tuh hukum yang Henry. Ini Henry ya, yang kan tadi ada dua orang ya, ada Faraday, ada satu lagi tuh Henry ya. Nah, Henry ini dia yang mengeluarkan persamaan ini, gitu. Jadi GGL induksi karena perubahan kuat arus ini yang dieksplorasi oleh dia. Jadi kita bisa mencarinya dengan nilai min L dikalikan dengan delta I, ini delta I ya, perubahan arus per delta T, gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk menghitung GGL. Nah, kalau misalnya yang tadi, yang apa nih namanya, ada sebuah loop, kemudian loopnya tadi dia alirkan, ya dia ada medan magnet yang dia memotong gitu ya, memotong tegak lurus dengan loop ini nih, yang plus 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 ini tuh dia adalah B-nya gitu ya. Kemudian kawatnya dia bisa digeser ke kiri dan ke kanan, kawat AB ini. Ini ceritanya kawat ya. Dia bisa digeser ke kiri dan ke kanan untuk mendapatkan perubahan flux dari medan magnet ini ya. Nah, ini tuh cara menghitung E-nya atau GGL-nya, itu kita bisa menghitung dengan B. B-nya ini adalah kuatnya, kuat medan magnet. Kemudian L, L-nya ini adalah panjang dari penghantar ini nih, dikalikan dengan V. V-nya adalah kecepatan. Oh, ternyata kecepatan juga dia apa ya, menentukan juga ya, kecepatan menentukan nilai dari GGL-nya. Kemudian dikali sin theta. Tetanya ini adalah sudut antara V dengan B. Kalau kayak gini jelas ya, sudutnya adalah 90 derajat, maka nilai sin 90 derajat itu 1. Kayak gitu. Dan ini adalah GGL yang di generat atau GGL yang dihasilkan dari generator arus bolak-balik. Ini kita bisa juga menggunakan hukum ya. Masih ingat V sama dengan I kali R? Karena V ini satuannya sama kayak GGL ya. Dia sama-sama menyatakan tegangan, cuman dari mana tegangannya muncul itu yang membedakan gitu ya. Nah, jadi GGL ini adalah I kali R. Nah, ini contoh dari generator. Nah, jadi kalau generator ini mekanik menjadi energi listrik, kalau motor ini adalah kebalikannya, berarti listrik menjadi mekanik. Ini generator AC ya. Tadi Ibu udah jelaskan. Ini transformator. Jadi trafo itu ada yang disebut step up, ada yang disebut step down. Kalau step up berarti secondary secondary lilitannya dia itu bisa lebih banyak daripada yang primary-nya. Jadi yang sebelah kanan ini dia lilitannya lebih banyak, nanti tegangannya bisa lebih tinggi yang di sebelah kanan. Nah ini ya, kan kalau N2 lebih besar daripada N1, kalau yang ini lebih besar daripada N1 lilitannya, maka dia disebut step up, kalau lebih kecil disebut step down. Nah, trafo ini dia dipakai di dalam proses apa namanya? Dalam proses pendistribusian listrik ke rumah-rumah. Jadi nggak mungkin lah ya, serem amat kalau misalnya tegangan yang masuk ke rumah kalian itu sangat tinggi.
pasti harus diturunkan. Nah, diturunkannya itu ke gardu-gardu itu lewat trafo step down. Oke, nah ini kita coba sedikit latihan ya. Coba ini bareng-bareng aja ya. Kalau ibu panggil pasti kalian tiba-tiba menghilang. Coba yang nomor 1. Sebuah bidang A mempunyai rapat flux. Ini apa nih? Yang 8 kali 10 pangkat min 4. Oh ya, satuan flux itu adalah Weber ya. Weber atau Tesla meter persegi. Satuan dari flux. Ini satuannya adalah Weber meter persegi. Kok Weber meter persegi? Weber atau Tesla meter persegi. Nah, kalau ini diketahuinya apa nih? Ada yang mau coba? Diketahuinya apa? B. Iya, B-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Apalagi yang diketahui? A ya? A-nya, Bu, luasnya. Oke. A-nya adalah 40 cm persegi. Ini kalau kita rubah, dia jadi 4 kali 10 pangkat min 3. 4 kali 10 pangkat min 3. Cm ke meter tuh naiknya 2 ya. 2 di pangkat, ya jadi min 4. Betul ya. Apalagi yang diketahui? Nah ini nih, kalau soalnya kayak gini tuh dia jadinya lebih gampang ya. Karena ini dia sudah dengan jelas menerangkan bahwa sudut antara arah normal bidang terhadap arah medan magnetik. Ini udah pasti theta. Tetanya bisa kita ambil 60 derajat. Jadi karena dia di soalnya udah jelas-jelas sudut antara arah normal bidang dengan arah medan magnetik. Nah, tapi kalau misalnya di soalnya kayak gini ya, dan sudut antara bidang dan arah medan magnetiknya 60 derajat, jadi nggak ada kata-kata normal ini nih. Nah, maka yang dimaksud itu adalah yang ini nih. Nah, jadi nanti yang kita ambil nggak 60%, tapi yang 60 derajat. Yang kita ambil adalah yang 30 derajat. Yang ini yang kita ambil. Kalau nggak ada kata-kata normal ini. Tapi karena ada kata-kata normal ini, nah maka yang dimaksud itu adalah sudut antara normal bidang. Ini kan normal bidang ya. Nah, jadi normal bidang itu dia yang selalu tegak lurus terhadap bidang. Ini mungkin kalian pernah belajar tentang gaya normal, masih ingat nggak? Gaya yang tegak lurus bidang sentuh. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi, yang dimaksud 60 derajat itu dia sudah seperti ini. Nah, ini 60 derajat. Gitu. Dapat nggak? Jadi dia sudah nggak usah dirubah lagi, nggak usah dikurangi 90, dikurangi 60 gitu. Ini setelah ini tinggal diapain nih? Tinggal hitung aja ya. Gimana cara ngitungnya? Yang ditanyanya apa nih? Flux ya? Flux sama dengan, ayo gimana? B kali A Kali A cos theta. cos theta. B-nya kira-kira berapa nih? Cos 60 itu berapa sih? Setengah ya? Setengah. Setengah, Bu. Setengah kali 8 kali 4 berapa tuh? 16, Bu. Kali 10 pangkat min 4 kali 4 kali 10 pangkat min 3 kali setengah ya? Jadinya Iya, jadi 16 kali 10 pangkat min 7. 7 ya. 7 Weber. Atau yang mana nih jawabannya? Yang betul? Yang A atau yang D? Yang D. Ini harus hati-hati ya. Ini soal-soal yang tipe-tipe soal yang menyebalkan. Karena kalau kita salah hitung, kita udah ngitung capek-capek. Terus kita nggak teliti lihat koma. Kita pilih yang A. Salah. Kayak gitu. Oke, ini yang sisanya bisa kalian kerjakan. Ibu cuman ngasih clue ya. Ini pakai rumus yang mana kira-kira? Nomor 2. Nih. Ini diketahuinya apa nih? Flux magnet berkurang 2,5 kali 10 pangkat min 4 Weber. Ini apa nih berarti? Ayo, ini lihat kalau kalian bingung, kalian lihat di satuannya. Weber itu. Nah, karena di sini ada kata-kata berkurang, berarti dia adalah perubahan flux. Ya nggak? Data fluxnya udah dapat. 2,5 kali 10 pangkat min 4 Weber. Ini apa nih?
waktu ya Bu, delta T ya. Iya, delta T. Deltanya adalah 0,05 detik second. Ini yang 2 voltnya apa? Besar gaya GGL. karakteristik GGL. Good. GGL-nya adalah 2 volt. Ini kira-kira kita mau pakai rumus yang mana ya? Yang ditanyanya adalah jumlah Oke. lilitan. Berarti Iya. pakai yang GGL sama dengan min N dikali delta flux per delta Iya, T. betul, betul. Delta flux per delta T. Ini sebenarnya kali bagi tambah kurang ya. Terus kalaupun ada minus, ini kan ada kata-kata berkurang ya. Kalau berkurang berarti nanti fluxnya negatif, ya enggak? Nanti negatifnya hilang juga maksudnya. Oke. Nah, kalau yang ini yang nomor 3 gimana nih caranya nih? Ini sebenarnya Ini pakai, diturunin ya Bu? enggak, dia nggak diturunin. Cuman, apa namanya, kata kuncinya itu kan berarti Substitusi dia, langsung. wait, oh, bentar-bentar. Iya, jadi kalau misalnya apa namanya kalian mau cari delta flux per delta T, ini tuh delta ini kalau delta T-nya itu mendekati 0, dia bisa jadi d flux per dt ya. Ya ini diturunin ketang betul tadi. Iya Itu jadi berapa nih? iya Bu. Hmm. Itu jadi 8T T tambah 2. Tambah 2, 8T tambah 2. Nah, tapi ini kan ini masih dalam bentuk persamaan ya, delta flux per delta T-nya. Jadi nanti kalian harus masukin nilai T-nya. T-nya ada nggak? kayaknya ada 2 2 kan. detik. Berarti berapa nih? 18 Berarti ya? nanti iya Plus, Bu. Betul. 18. Nanti tinggal dimasukin aja 18 ke sini nih. berarti dikali min 200 jadi 3.600 ya. Yap, betul. Langsung dapat jawabannya. Ya, yang ini yang terakhir ini kita pakai yang BLV aja. GGL sama dengan B kali L kali V ya. B-nya ini ada ya. Ini tuh Tesla itu satuan lainnya adalah Weber per meter persegi. Ya enggak? Ya Oh ini ya kan Bu, boleh tanya nggak Bu? boleh gimana? Ini saya masih bingung. Hmm? Kalau satuan itu WB Hmm? itu nggak kan Bu? Tapi WB itu kalau WB per gimana? meter WB per meter Hmm? kub persegi itu sama dengan nilai Tesla kan? Ya, jadi intinya gini, 1 Tesla itu adalah Weber per meter persegi gitu kan. Dan kalau Weber berarti sama dengan Tesla meter persegi. Kalau ini dia satuan apa nih? Tesla itu satuan apa? Ingat nggak? B, flux, atau A? Medan magnet. Iya, beda magnet kan? B. B. Iya nggak? B itu sama dengan, kalau ini Weber satuan apa Weber? Weber itu satuan listrik. Flux, iya nggak? Iya, flux. Weber itu satuan flux kan? Masih ingat flux itu sama dengan B kali A, iya nggak? B itu kan tadi Tesla, iya nggak? A itu adalah meter persegi, satuan A itu meter persegi, satuan flux adalah Weber, iya nggak? Jadi ini iya. Weber sama dengan Tesla meter persegi. Atau kalau kita mau cari B-nya, kalau kita mau cari Tesla-nya, maka Tesla itu sama dengan Weber per meter persegi. Atau ini tuh dari Tesla itu kan dari B kan. B sama dengan flux bagi A. Iya nggak? Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Tukar-tukar soalnya. Iya, suka ketukar-tukar ya. Gimana? Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ini bisa minta tolong di screenshot. Sudah? Sudah di screenshot? Ya, terima kasih. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ini coba dikerjakan soal yang terakhir ini. Nanti kita coba adakan kuis setelah materi yang ini ya. Atau nantilah ibu kabarin lagi ya terkait dengan kuis, karena ibu masih perlu ngumpulin kuis kalian. Bentar ya, saya stop record.